Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, munazil kitab ala qalbi Muhammadin nabiyil ummiyin, wassalatu wassalam ala nabiyyina wa habibina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqahu ilal jannah. Bapak, Ibu, segenap jemaah salat subuh Masjid Jami'an Najirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah masih berikan nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat, sehingga kita masih dapat hadir di rumah Allah melaksanakan kewajiban kita dan untuk menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, agar kita selalu ditambahkan nikmatnya. Hidup kita diberikan keberkahan dan Allah ampuni dosa-dosa kita, khususnya kedua orang tua kita, terutama yang tak berkurang rahmatullah. Semoga Allah lapangkan hukumnya, Allah jauhkan segala siksa yang terima segala amal dan jadikan dulunya taman-taman surga. Mari kita buka dengan bacaan semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Qur'an kalau kita mau teliti, perintah sholat itu selalu berdekatan atau sejalan dengan perintah sabar. Surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu dengan berbuat sabar dan salat. Dalam ayat 153 Allah pun berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu dengan berbuat sabar dan dirikan salat. Nah, di dalam surat Hud berbeda ayat. Salat ayatnya 114 dibalik, dan sabar ayat 115. Inilah yang ingin saya sampaikan, tinjauan, yaitu ayat-ayat Al-Quran untuk menambah keyakinan kita agar kita bisa menjaga sholat kita. Karena menjaga diri kita, jangan sampai masuk neraka, keluarga kita jangan sampai masuk neraka. Dua, satu, dirikan sholat. Yang kedua, ajarkan sabar. Kenapa? Dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, Ahasiban nas, apakah manusia itu mengira ayyaqulu amanna, ketika dia sudah mengatakan kami beriman kepada Allah. Setelah itu ayyutraku, dia akan ditinggalkan begitu saja tanpa diuji. Tapi Allah mengatakan ayat 3, walaqad fatanna alladziina aamanu, sungguh kami telah menguji orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Maka dengan demikian, kalau kita bicara tentang kehidupan ini, ya perlu ujian. Hidup ini cobaan. Orang kaya itu cobaan. Orang
tidak punya harta pun itu cobaan. Orang sehat cobaan. Orang hidupnya sakit terus cobaan. Bahkan kalau kita sudah di atas umur 60, cobaan itu nggak bisa habis, harta mulai berkurang, ya kan? Tenaga mulai berkurang. Otot-otot kita juga sudah mulai lemah. Biasanya kita bisa berdiri lama, sekarang sakit lama sih. Biasanya kita bisa duduk, bisa berdiri. Sekarang itu kalau duduk semuanya. Kalau kita berdiri, nah semuanya ujian. Yang pasti kita harus tahu untuk apa Allah jadikan hidup ini ujian. Kalau kita baca dalam surat An-Nur ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bapak sering baca ayat. Allah menciptakan kematian dan begitu pula kehidupan. Tadi kekayaan dan begitu pula hidup penuh dengan penderitaan. Semua itu ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada yang terjadi kecuali atas izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa orang percaya hidup ini sudah ada takdir, sudah ada yang menetapkan, yaitu Allah. Kaya, miskin, senang, susah, sakit, sehat. Bahkan kalau kita sakit, Nabi bilang, ucapkan saja, wa idza maridtu fa huwa yashfi. Apabila aku sakit, dialah hanya Allah yang menyembuhkan. Jadi jangan ngeluh. Siapa yang mau dikeluhkan? Kalau bapak sakit, ada tulang, semua meluang, bapak mengeluh, setan. 9 itu masuk setan. 1, marah. Bapak sakit, marah-marah, ya setan. Jadi gimana Ustaz? Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Kalau aku sakit, ya Allah bisa menyembuhkan. Minta aja kepada Allah. Karena setan itu menyesatkan kita dan menjerumuskan kita ke neraka itu satu dengan namanya ghadab, amarah. Ingat, sampai Nabi bilang, laisa sadidu bisyur'a, innamas sadidu alladhi yablidu indal ghadab. Bukan orang yang alim, bukan orang yang saleh, bukan orang yang mereka itu baik, bukan orang yang kuat, kalau mereka itu selalu mengedepankan emosi. Tapi Nabi bilang, orang yang paling lemah itu adalah orang yang tukang marah. Nah, kalau kita ditanya, jadi bagaimana cara kita menghadapi semua ujian cobaan agar tetap kita beramal soleh? Sabar. Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, kalau kita bicara masalah sabar itu apa sih? Orang yang berbohong, yang udahlah itu urusan dia, urusan masing-masing aja. Yang penting jangan kita dibohongin. Orang lain mah urusan dia. Ini orang seperti ini sabar nggak? Hah? Saya tanya. Kalau bapak, ibu tahu ini orang bohongin temennya, ditipu temennya itu, kita tahu bahwa dia bohongin, bahkan yang dibohongin pun teman kita diam. Kira-kira kita masih punya imannya? Dan ditanya susah saya menjelasin gimana. Katakanlah gitu kan,
Ini persyaratannya presiden harus sarjana, ya kan, S1, ya, SMA, SD-nya aja nggak jelas ini. Jangankan ijazah, kita dia kira-kira punya iman nggak? Kita ayat perintah menegakkan sholat sebelumnya ini nih. Ayat sebelumnya 112, 113 Bapak Ian. Kalau kita lihat ya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'a wa la taqulu innahu bima ta'malun wa la tarkanu ilal ladina zalamu. Bapak, ini ayat Quran itu sistematik. Quran itu diturunkan secara sistematik sudah. Pertama Allah suruhkan istiqomah. Istiqomah itu apa sih ya? Punya pendirian. Sebagaimana Allah perintahkan. Fastaqim kama umirta. Kan perintah. Hendaklah kamu istiqomah sebagaimana aku perintahkan, terutama dalam bersikap dalam hidup itu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa orang yang melihat kejelekan, kemungkaran, bohongan, kedustaan, ya, kezaliman, kita punya kewajiban, Pak, untuk menghentikan semua keburukan, kejelekan itu. Ini Islam, agama rahmatan lil alamin. Kenapa Nabi itu dijadikan sebagai Nabi rahmatan lil alamin? Ayat sebelumnya ini diungkapkan karena Nabi punya sifat 3. Apa itu 3 sifat Nabi? Ya. Walaqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi. Kata-kata azizun alaihi, Nabi itu sangat takut kehidupan kita kelak lemah, ditipu orang. Coba pada waktu Nabi itu sakaratul maut, sedang sakit-sakitnya, rintihan Nabi itu apakah manggil istri, manggil anak, atau manggil umat? Ummati, 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 ya kan? Ya Rasulullah, ada apa dengan umat? Inni akhafu alaikum. Aku takut sepeninggalnya aku ini dengan kalian. Apa yang kau khawatirkan? Tarkis salat. Kamu meninggalkan salat. Maka Nabi yang kedua teriakannya apa? As-salat, as-salat. Artinya apa? Kalau anak kita ini kita biarkan dia meninggalkan sholat, sudah, hidupnya cuek. Yang kedua, di samping tidak punya kepedulian, gampang ngeluh. Ini anak. Yang paling celakanya 2, miskin kalau dia nggak sholat. Dan yang kedua, dia tidak mengenal dan tidak ingat Tuhan. Coba kalau saya tanya nih, untuk apa Bapak sholat? Ada yang bisa jawab? Untuk apa? Jadi kalau nggak diperintah Bapak nggak sholat? Untuk apa? Ada yang jawab? Pak Muslim, kita udah mau mati Pak, belum tahu tujuan sholat kita. Kacau ini. Bapak baca surat Toha ayat 14. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah sendiri nih. Fa'budni. Ibadahlah kepadaku atau beribadahlah kepadaku. Sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri. Dan dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi apa tujuan sholat? Mengingat Allah. Saya ingat Pak Muslim, ya kan? Dengan saya dengan mana? Mendingan diingat. Kenapa? Kalau saya ingat itu, walaupun saya jauh dengan Pak Muslim, Muslim apa kabar ya?
Makanya kata Nabi, kalau kita itu ingat Tuhan kita, apalagi coba bayangkan, Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha Suci, Allah itu Maha memberi kedamaian. Jadi kalau kita itu ingat zat Allah ini, Pak, nggak mungkin kita akan melupakan sedikit pun. Karena sholat itu adalah mengingat Allah. Kalau kita nggak ingat Allah, apa hukumnya? Berarti kita nggak kenal Tuhan. Berarti kita nggak punya Tuhan. Apa hukumnya orang meninggalkan sholat satu waktu aja? Nah, mukmin kafir? Kafir. Kafir, Pak. Bapak sakit hatinya kalau anak itu ditanya, lu suka ingat gak orang tua gua? Marah, Pak. Padahal kita cuma hanya besarin, rizki kita bagi gitu kan. Nah ini Allah. Kenapa kita tuhankan Allah? Karena Allah menciptakan saya. Kenapa kita tuhankan Allah? Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, kalau nggak ada kemurahan Allah, nggak ada kasih sayang Allah, bisa nggak kita hidup? Nggak ada. Semua ini milik Allah. Nggak ada lagi di bumi. Dan Dia yang menghidupkan, dan Dia pula yang mematikan. Nah inilah, Pak. Makanya saya bingung kalau orang tua ya, dia pergi ke masjid rajin, tapi anaknya nggak ada yang sholat. Di mana Bapak rasa takutnya? Padahal Allah bilang, wal yahsal ladina law taraku min khalfihim zuriyatan di'afa. Hendaklah kamu takut meninggalkan anak kamu dalam keadaan lemah. Bagaimana saya enggak lemah? Sholat. Nabi aja takut, azizun alaih. Yang Nabi khawatirkan kita dan anak-anak kita tuh meninggalkan sholat. Itu yang Nabi terus teriakin sampai Abu Bakar, ya Allah, begitu Nabi itu sayangnya pada kita. Azizun alaih. Bapak baca tafsir mananya, mana aziz itu sangat mengkhawatirkan keselamatan dunia kita dan akhirat kita. Nabi ditanya, bagaimana supaya selamat anak-anak saya? Kata Abu Bakar, suruh dia sholat. Ada nggak anak bapak tadi di sini? Padahal bapak baca, naumatis subhi turisul bakar. Hadis itu sahih Bukhari Muslim. Tidur di waktu kita pas sholat subuh nih, anak kita masih ngeker gitu. Dari malam pulang udah jam 3:30 gitu kan. Pak, saya kemari yang menghalangi saya naik mobil itu, Pak, dari mulai jalan besar sampai kemari, anak kebut-kebutan motor. Jalannya sambil mabuk. Sampai saya tadi di sini juga, ya Allah, saya mau jalan, dihalangi depan situ. Lama. Saya tahu, kalau anak setengah mabuk kita marah, marahan dia. Boncengan bertiga gitu kan, jagain. Gitu. Sering, kenapa pernah saya di Tangerang, saya turun di tempat, wah, ngeluarin semuanya itu rantai. Nah, sorry ya, maaf, gue mau ceramah. Jadi kalau kita ini orang tua yang mendatangkan rahmat dan kehidupan anak, bapak galak, anak itu nggak sholat. Sekarang saya tanya, apa hukuman anak yang 13 tahun kalau kita suruh sholat? 2, usir, apalagi 2, pukul. Lebih baik dia sakit ketimbang dia hidup miskin, ketimbang dia hidup juga nggak ingat Tuhannya. Mulai di mana-mana pasti dibaca ayat ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaih. Karena ini ayat dasar Nabi dikatakan rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ujung ayat itu begitu. Surat At-Taubah, surat Hud sama. Makanya saya tuh kalau sholat banyak anak kecil ya. Kayak masjid saya banyak anak kecil, Pak. Apalagi maghrib. Orang larang, wah anak kecil keluar di rumah. Enggak, biarin dia sholat di situ. Berisik. Lebih baik kita dengar
ocehan dia di sholat, kita ingat selalu nanti, ketimbang kita usir dia nggak ada sholat. Karena di masa depan masjid ini besok, lihat sekarang anak-anaknya berapa orang. Emang gampang orang terbiasa dengan masjid. Kalau nggak proses, Pak Muslim nih rajin di masjid karena dia tidurnya di masjid dulu. Dilanggar kan. Saya juga betul bertahan di masjid. Coba tanya bapak-bapak semuanya, ya kan? Gak gampang kalau anak sekarang itu bertahan di jalan. Kenapa? Anak bapaknya nggak pernah gendong anak ke masjid. Sekarang saya tanya, cucunya Nabi yang ngajak ke masjid siapa? Nabi. Sholat kadang-kadang gandulan. Nah kita ikut siapa? Makanya Nabi diajak itu, walaupun ayahnya nggak ngajak, Hasan Husain diajak. Sampai orang kalau baca murid itu membanggakan Hasan Husain karena soleh dari kecil udah ke masjid dia, Pak. Marhaban, ya Nurain. Jadi dua cahaya Nabi itu Hasan Husain. Kenapa? Karena dua anak ini selalu bersama Nabi. Maka masa-masa genting terakhir ketika Nabi meninggal sudah terbiasa. Dia minta, putuslah saya biar saya menghadapi itu. Khawarij di Irak. Nah itu kalau kita lihat ada. Jadi saya tegaskan kembali. Dasar Nabi menjadi gelar Nabi membawa rahmat itu karena rasa khawatir Nabi terhadap masa depan kehidupan kita. Jangan sampai kita hidup susah. Jangan sampai kita hidup itu ya dibodohi, dijajah. Nah, sekarang kan ramai ini, Pak. Wah, bangun bandara diresmikan, dia menteri perhubungannya, tapi ternyata mereka itu nggak ada instrumen pemerintah Indonesia, nggak ada imigrasi dan sebagainya. Siapa yang disalahkan? Dia orang bodoh. Tobat. Saya sampaikan, Pak, kalau Bapak nggak tobat berat tuh. Sampai sekarang ini mesti ribut terus kan? Ya karena kesalahan. Ngapain sih ngeributin orang begitu? Ini adalah negara kita. Kita wajib perbaiki. Bagaimana cara perbaiki? Jangan terjadi lagi. Tegakkan hukum. Kalau enggak, kita hancur, Pak. Nah inilah yang harus kita renungkan. Jadi kalau kita itu menjaga imannya, coba jangan kita mau hidup sendiri. Pikirin anak kita, surat An-Nisa ayat 9 itu. Hendaklah kamu takut meninggalkan anak kamu dalam keadaan lemah. Lemah fisiknya, lemah imannya, lemah ekonominya. Bagaimana caranya? Ajarkan dia hidup untuk memiliki kepedulian. Kayak Nabi. Umatnya masih ratusan tahun udah dipikirkan. Aku takut umatku meninggalkan salat. Karena di akhir zaman itu tandanya adalah tidak ada lagi orang datang ke masjid. Selama masih orang ramai ke masjid, kiamat masih lama. Lalu bagaimana doa Nabi? Ya Allah, jangan sampai umatku menyaksikan Dajjal. Ada nggak doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahyai wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masyihid dajjal. Doa Nabi diterima. Nanti menjelang hari kiamat itu ada fase-fase kematian kita semua. Tidak ada orang yang beriman itu yang bisa melihat ya Dajjal. Karena siapapun yang melihat Dajjal, dia pasti luluh dan ikut Dajjal. Makanya Allah akan kirim satu peperangan. Ini menseleksi iman. Yang kedua, sudah peperangan selesai, nanti Allah kirimkan udara yang sangat dingin, angin. Sepoi-sepoi, terasa badan dingin, mati aja orang semua. Yang terakhir Allah akan kirim daba. Setiap orang mukmin akan disentuh oleh binatang itu, slek mati.
dalam rangka untuk melindungi jangan sampai umat Nabi itu menyaksikan huru hara zaman. Kenapa? Gunung semuanya meletus. Ya sekarang kan ngeri Pak. Gunung Ciremai pun batu. Merapi jangan tanya. Yang namanya Semeru, habis-habisan besar. Sedangkan kita lihat Sumatera, pemerintah lagi bingung menentukan ini bencana nasional, duit lagi nggak punya. Cuma Medan, Aceh, banjir bandang ya kan? Karena ada badai, sehingga tersedot semua awan-awan kita ke sana, menyebabkan hujan turun di luar kebiasaan. Ada apa sebenarnya ini? Kalau saya bilang ini semua dosa. Kita harus melakukan introspeksi diri, taubat. Dan kita jangan marah. Sabar. Wasta'inu bis-sabr. Minta tolong kepada banyak sabar. Sabar bukan berarti kita diam, perbaiki diri kita, perbaiki semua lingkungan kita. Sebagaimana Allah perintah kepada Nabi, ya ayyuhalladzina amanu qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum. Nabi bacakan apa yang diharapkan oleh Allah. Antaranya, hendaklah kamu jangan durhaka pada orang tua. Yang kedua, kata Allah, jangan kamu mendekati perbuatan ataupun ya bentuk kebatilan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Terus, kenapa? Nah, kita lihat, kena kata sabar itu adalah kendalikan diri kamu, jangan naruh. Kalau orang itu kena diuji kelaparan mencuri, jangan mencuri. Kalau orang diuji dengan datangnya orang-orang bodoh yang nggak punya perasaan pada marah, kamu jangan marah. Hadapi dengan ilmu. Kalaulah dia marah, biarkan saja. Kita tetap jalan. Karena sabar itu bukan berarti kita terima, udahlah orang gila semua. Apa kita biarkan orang semua pada gila? Wajib kita mengobatinya, wajib kita ngasih tahunya. Kenapa? Nabi dipesan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa balaghan. Tidak utus engkau, tugasnya menyampaikan. Urusan dia dapat hidayah atau tidak bukan urusan kamu. Yang penting anak bapak suruh sholat. Anak itu mau ngambek begini begitu nggak mau, yang penting suruh pak sholat. Karena kalau kita nggak suruh anak itu sholat, masuk neraka. Kalau anak itu masuk neraka, apa kita aman? Enggak. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kamu dan anak istri kamu jangan sampai masuk neraka. Salah satu di antaranya yang Nabi khawatirkan, banyak anak kita masuk neraka karena nggak sholat. Makanya Nabi teriak, aqimis sholat, dirikan sholat. As-sholat. Kenapa? Karena tadi Bapak sudah tahu surat Toha ayat 14, selama anak kita itu masih mendirikan sholat, dia masih mengenal Tuhannya. Maka kalau dia sudah lost, nggak merasa berdosa, nggak sholat, ya sudah, berarti dia ateis. Kalau sudah ateis, nggak ada lagi akhlak, nggak ada lagi mau ingat dengan kita. Anak itu sayang dengan kita, anak itu berbakti pada orang tuanya karena ada akhlak, ada keyakinan. Kalau dia langgar perintah Allah, dia akan celaka hidupnya. Tapi kalau anak itu udah nggak lagi memegang aturan, nggak memegang hukum Allah, ya mereka berbuat seenaknya, nggak ada lagi akhlak pada kita. Nah ini yang sangat kita takutkan. Maka yang kedua, di samping Nabi mendapatkan gelar orang yang sangat erat, membiarkan kita hidup ini dalam keadaan susah. Yang kedua, Nabi itu adalah orang yang selalu mendambakan kehidupan umatnya bahagia. Ma'anittu harisun alaikum. Nah kita jangan mikirin orang lain dah.
anak kita, istri kita, keluarga kita jaga juga. Jangan sampai kalian hidup lebih susah dari bapak. Kan kita selalu pesan, nak, sekolah yang rajin. Jadilah kamu orang yang lebih beruntung ketimbang bapak. Jangan kamu kayak bapak dulu. Ya, mau punya duit 25 perak aja bapak harus dari sini jalan ke Jatinegara, manggul pisang, nggak ada jalan. Orang Bekasi itu pada dagang beras ke Senen, ya, sampai ke Joglo, sana tuh ke kota lama. Memang siapa? Pakai sepeda. Tanya orang Bekasi. Rambutan panen di sini, pikul, keliling kemana-mana. Kalau anak kita begitu gak kuat, tapi karena kita itu sudah dididik keras sama bapak ibu kita hadapi hidup dengan penuh tawakal kepada Allah. Kalau anak kita yang sekarang susah begitu, berapa banyak anak sekolahkan ke Inggris, ke Amerika, ya, ke Malaysia, nggak mau pulang. Lihat suasana kehidupan di negerinya, nggak ada kepastian, nggak mau. Saya punya ponakan 4, nggak ada yang pulang ke Amerika, mendingan di sana. Nggak ada yang pulang, itu 2 di Inggris. Dia bilang, udah sini aja, pulang ke Indonesia ya bro. Itu saya kerja apa? Ada 2 di Jepang nggak mau pulang lagi. Jepang kan lagi butuh tuh tenaga kerja, Pak. Karena kekurangan sekarang itu. Banyak perusahaannya yang bangkrut karena nggak ada karyawan. Dan Jepang itu membuka sekarang itu warga negara. Coba Pak, checking di Google. Berapa banyak anak kita sekarang berbondong-bondong tuh Pak, anak ITB, ya, anak UI. Saya bilang dia dapat beasiswa dari sini kemarin dari ITS. Mana Jepang? Udah maaf nggak pulang. Dia pulang 6 bulan sekali kemari. Kenapa sini pusing? Padahal sekarang di sini itu nggak sesusah bapak nenek moyangnya dulu, ngangkul, ngurusin sapi dan sebagainya. Tapi anak itu nggak mau. Itu nggak yang kita pikirkan. Bagaimana anak kita kehidupannya kalau di sana? Apakah mereka masih pada sholat atau tidak? Saya selalu pesan, gimana kamu udah buat komunitas jemaah di sana? Wah, nggak ada kesulitan sekarang. Kita di Jepang, bangunlah tempat ibadah. Kenapa? Saya bilang, saya merasakan hidup di Eropa paling gak enak itu ya waktu sholat Jumat susah. Kita nggak pernah dengar azan, terasa hati kita itu kering. Sampai kita bentuk lah, walaupun nggak boleh suara keluar, kita buat tuh speaker yang sekencang-kencangnya, kita buat peredam agar kita bisa azan sendiri gitu. Begitu Pak. Kehidupan dari sekarang udah nggak bebas lagi, udah bebas lagi di Eropa juga. Kita itu menyuarakan azan. Maksud saya apa? Karena kalau kita punya keyakinan, kalau memang sholat itu waqibis sholata lizikri, kata Allah, fazkuruni azkurku, ingat aku akan ingat kamu. Itu janji Allah. Fazkuruni, maka syukurilah nikmat yang aku berikan kepadamu, maka semuanya itu kembali pada dirimu. Karena Allah sudah tegaskan dalam Ibrahim 6, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukuri nikmat yang aku berikan, aku tambahkan. Nah ini kalau kita lihat, kita kembalikan. Jadi itu sholat. Sedangkan sabar tadi, kenapa Allah bersama orang-orang yang sabar? Karena hidup itu ujian, cobaan. Insya Allah kalau kita ini diuji, dicoba, kita makin takwa. Karena itu jaminan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kamu diuji, kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dalam menghadapi kesulitan. Sekalipun kesulitan ekonomi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki dengan datangnya tidak bisa dipikirkan oleh akal manusia. Bahkan Allah ulangi lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kalau kamu diuji oleh Allah, justru bertambah ketakwaanmu, akan menjadikan hidupmu penuh kemudahan. Segala sesuatu mudah. Ini janji siapa? Janji siapa? Allah. Bapak percaya? Ibu percaya?
percaya karena surat At-Tolak ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Bapak baca itu satu. Jadi ketika kita diuji, ketika kita dicoba, apakah kalau diuji dengan kekayaan, Bapak jangan lupa berbanyak amal saleh, banyak sedekah, banyak silaturahim, banyak bantu orang. Begitu kita ini diuji, dikurangi harta kita, jangan kurangin amal saleh. Sedekah itu bukan hanya dengan harta. Qaulun ma'rufin khairum min shadaqati yatba'uhal adha. Walaupun dengan doa, semoga Pak Muslim selalu sehat, saya sudah sedekah. Perkataan yang baik itu lebih baik ketimbang sedekah harta yang beriringi dengan cacian. Ya, begitu saya lihat, wah, Bapak ini, saya senyum. Alhamdulillah Pak Sliminnya kelihatan makin muda. Saya bangga, sedekah juga. Gampang kan? Sampai Nabi bilang, ya Rasulullah gimana? Saya nggak bisa bersedekah dengan harta, dengan tenaga juga saya lemah. Ya udah, fatabassam, maka hendaklah kamu senyum melihat orang. Fa inna tabassama sadaqatu. Kita senyum aja ngelihat orang, Pak. Sedekah lepas susahnya. Bapak lagi jadi jalan, ada batu menghalangi orang jalan, takut kepleset, Bapak pindahin. Sedekah bukan? Sedekah. Jadi itulah, kalau kita sabar, diuji, tetap kita cari bagaimana caranya. Kenapa? Karena kembali pada kehidupan kita. Kita susah, tidak lepas dari perbuatan kita. Kita senang, tidak lepas dari perbuatan kita. Kul-kulu yang malu ada sakirat. Ya Muhammad, katakan semua orang hidup ini, kalau Bapak saya nolong orang, Allah akan tolong. Kalau nggak ada orang yang menolong. Bahkan orang, kalau Bapak saya nolong, nggak akan segan-segan nolong Bapak. Itulah ada hadis. Wallahu fi auni abdihi, dan Allah itu selalu akan melindungi hambanya. Madamal abd, selama hambanya itu mau melindungi sesamanya, itu hidup. Maka kalau kita itu diuji dengan kesenangan, kita bantu, diuji dengan kesusahan, kita pun tetap masih berusaha untuk membantu orang. Nah itu takwa. Karena kata takwa itu yunfiquna bisyarra'i wad dharra. Orang yang berani memberikan sedekah, baik di waktu dia punya uang maupun di waktu dia miskin, di waktu dia senang maupun di waktu dia susah. Yang kedua, kaziminal ghaiz, sabar. Itu takwa. Orang yang dijamin hidupnya diberikan kemudahan. Kalau dia punya masalah ekonomi, Allah akan datangkan rezeki yang datang yang tidak bisa diturunkan akal manusia. Wah, itu takwa. Bahkan Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan mudahkan semua segala kehidupannya. Maka jangan sampai ketika kita diuji oleh Allah, kita justru menjadi orang yang maksiat. Makanya kata sabar itu tutawibun nafs alal ma'asi. Kendalikan diri kita jangan sampai melakukan perbuatan maksiat. Nah, ini satu. Di dalam ayat ini juga Bapak lihat ya, setelah Allah perintahkan kita selalu untuk istiqomah berbuat sabar, itu juga sholat. Nah di sini kita lihat sholat. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Kalau ditanya, di samping sholat untuk mengingat Allah, dengan kita sholat ini Allah akan hapuskan semua dosa kita. Ini hadisnya banyak banget. Ya. Dikatakan oleh Allah dalam ayat ini, innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi salah satu perbuatan yang baik itu adalah sholat dalam ayat ini. Jadi kalau kita tadi habis nipu, kita mau tobat, ketemu sholat aja. Istighfar lah. Kenapa? Karena fungsi sholat itu memperbaiki syahadat. Coba berapa kali kita memperbaiki syahadat sehari semalam ini? Berapa kali Pak?
Berapa kali? 9. Subuh 1 kali tasyahud. Begitu kita dalam tahiyat kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pak, itu perbaiki syahadat. Jadi bukan waktu nikah aja, ulu jami'an, ya kan? Asyhadu alla ilaha, disuruh perbaiki sebelum nikah kan. Tapi kita orang yang sholat nggak usah lagi perbaiki. Habis sholat subuh perbaiki. Kenapa? Begitu kita zuhur berapa kali kita syahadatnya? 2 kali. Tasawuf awal terakhir. Maghrib 2 kali. Asar berapa itu? 6. Isya 8. Subuh 9. Makanya Bapak baca hadis ini ya. Ma min muslim yustibu dzanban. Siapa saja di antara orang mukmin itu dia melakukan perbuatan dosa. Fa yatawaddau, lalu dia berwudu. Wa shalli raka'ataini, dia salat 2 rakaat, salat wudu aja menghapuskan dosa. Kenapa? Dalam salat itu kan ada tasyahud. Asyhadu alla ilaha illallah, perbaiki iman kita. Maka untuk mengecek apakah anak kita masih Islam atau tidak, gampang. Dia habis curi, dia habis mabuk, dia habis apa. Nah, sholat. Begitu dia sholat, khusus sholatnya Islam lagi, Pak. Kalau dia mati surga. Tapi begitu kita sholat, dia mau sholat, akhirnya mabuk, overdosis, mati dia belum sholat, neraka. Itu konsekuensinya. Siapa yang mati habis mereka melaksanakan sholat, dia lagi buat maksiat, ya bunyi. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nanti ada lagi. Antara satu waktu dengan waktu lain, itu dapat menghapusi semua dosa kita. Wah, kalau gitu kita mencuri aja Ustaz. Kan sholat hapus dosa kita. Emang lu jamin? Bisa kita jamin mati kita habis sholat? Ini kita lihat. Nah, oleh karena itu untuk menjaga-jaga, cobalah jaga sholat ini agar kita tetap dalam keadaan iman dan Islam kita. Makanya itu dasar kenapa sholat min ruknil Islam, dari rukun Islam. Setelah syahadat itu, kenapa dalam sholat ada syahadat? Di sini katakan illa ghafara lahu, melainkan fungsi sholat itu yang bisa mengampuni semua dosa. Ini kuat Pak hadisnya. Di dalam kitab Sahihain disebutkan sebuah hadis melalui Amirul Mukminin Utsman bin Affan bahwa dia berwudu di hadapan mereka seperti wudu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, demikianlah wudu yang pernah aku lihat Rasulullah melakukannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, man tawaddu'a lahu wudu'i hada, barang siapa yang wudu seperti dia melihat aku wudu. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. La yuhdatsu fihima, lalu dia tidak pernah terjadi dalam dirinya habis salat 2 rakaat itu melakukan perbuatan dosa, maksudnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah ampuni semua dosa yang sudah dilakukan. Salat 2 rakaat. Ini hadis. Imam Ahmad dan Abu Ja'far Ibnu Jarir telah meriwayatkan melalui hadis Abu Uqail Jahra Ibnu Ma'bad bahwa ia pernah mendengar Al-Haris Maula Utsman Ibnu Affan mengatakan, pada suatu hari Utsman duduk dan kami duduk bersama Utsman dengannya. Lalu juru azan atau tukang azan salat, ya kan, datang kepadanya. Maka Utsman meminta air dalam sebuah wadah. Menurut pendapatku, peroleh air itu sebanyak 1 mud. Kemudian setelah itu Pak. Kemudian Utsman melakukan wudu dan berkata bahwa ia pernah melihat Rasulullah SAW melakukan wudu seperti wudu yang diperagakan. Artinya segera sinilah wudunya Nabi. Saking tidak ada air, jadi ada yang di tumblernya dia wudu. Aku melihat Rasulullah seperti ini. Walaupun dalam perjalanan, begitu waktu sholat itu datang, ini Utsman sama budaknya, dan begitu sampai di suatu daerah masjid,
ada dengar azan, air nggak ada, ya wudhu. Artinya apa? Ketika kita perjalanan itu walaupun sudah dikosor jamaah, tapi jangan sampai kita meninggalkan sholat. Karena kita nggak tahu apakah kita sampai rumah atau tidak. Bapak umpamanya dari Jakarta, wah ini macet banget, ada masjid, berhenti aja Pak. Karena anggap gue sholat di rumah aja lah. Tiba-tiba setengah jalan mati. Nah itu Pak, susah. Kita mati di antara waktu sholat itu sudah masuk, lalu kita belum melaksanakan sholat. Maka kalau Bapak perhatikan orang-orang sholat itu sholat, ini jam berapa? Jam 8. Dari saya udah mau sholat dulu, mati dia. Surga itu Pak. Berapa banyak kita mendapatkan orang-orang sholat meninggal seperti itu? Artinya apa? Nabi sendiri, ini akhafu alaikum min tarkis salat. Semuanya yang paling kutakuti adalah umatku semuanya kalau dia meninggalkan salat. Enggak ada jaminan masuk surga. Kalau Nabi mengatakan man taraka salatan muta'ammidan wa waqtan dakhala nari, sahih di situ. Siapa meninggalkan salat satu waktu saja, Pak, maka dia masuk neraka. Ini berat. Ini hadisnya panjang-panjang mengenai tentang apa fungsi sholat. Saya anggap aja Imam Muslim dalam kitab sahihnya mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Tahir, yaitu Ibnu Sa'id. Keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab dan Abu Sa'id bahwa Umar bin Ishaq mulai Maula Zaidah pernah menceritakan hadis tersebut dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, as-salawatul khams, salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wal jumu'atu ila jum'ati, setiap hari Jumat. Wa ramadhan ila Ramadan, puasa dari satu Ramadan ke Ramadan kita tidak tinggalkan. Mukaffiratu ma bainahunna, maka artinya salat yang kita kerjakan dapat menghapus semua dosa-dosa kita. Kalau kita tidak meninggalkan salat Jumat, ketemu Jumat lagi kita salat kita tidak tinggalkan, itu juga menandakan Allah ampuni dosa kita. Setiap datang bulan suci Ramadan, kita puasa, nggak pernah kita tinggalkan. Nah, melaksanakan ibadah saum pun dapat menghapus dosa dan kesalahan kita. Ini banyak bukti. Dalam hadis lain, Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Al-Hakam Ibnu Nafi, telah menceritakan kepada kami Ismail Ibnu Abbas dan Damdam Ibnu Jura'ah dari Surya Ibnu Baik bahwa Abu Rahim As-Sami pernah menceritakan hadis berikut kepadanya. Abu Ayyub Al-Ansari pernah menceritakan hadis berikut kepadanya dari Rasulullah SAW, inna kullu sholatin, sungguhnya tiap-tiap sholat zuhur atau asar atau maghrib atau isya atau subuh, maksudnya tahutu ma baina yadayha min khati'atin. Jadi di antara setiap sholat, kalau ada dosa yang kita lakukan, kita sholat lagi waktu yang baru datang, maka itu sudah terhapus. Ya Allah, aku murah betul Bang. Makanya cobalah mulai sekarang ini ramaikan sholat berjamaah. Kalau Bapak dan Ibu yakin bahwa sholat dapat menghapus dosa kita, ini yang pasti harusnya begitu banyak. Makanya sedih kalau kita lihat di masjid, setiap waktu orang nggak ada yang sholat, sepi Pak. Dari jumlah 700 kakak, paling 7 orang, 8 orang, itu yang bisa masuk surga 7 orang itu. Banyak kan jadi masuk neraka. Jadi kalau dibilang mana itu ahli surga, lihat sajalah orang yang suka di masjid. Makanya Nabi bilang, ar-rajulu sholih qalbahu mu'allaqu bil masajid. Orang yang soleh yang pasti masuk surga, orang yang lebih cinta masjid ketimbang rumahnya, itu kasarnya. Kalau Bapak mau gak dilindungi oleh Allah di waktu nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar, matahari 1 jengkal, berapa panasnya matahari itu? 6 juta derajat. Kalau kita manasin air 100 derajat. Kalau ini kita panaskan sampai 1500, besinya lumer kan? Lumer, ya kan? Ini enggak 6 juta. Permukaannya itu 2000 derajat. Jadi kalau kita nyiram ini matahari ya, kita di sini 2000 derajat ukurannya. Besi apa yang enggak lumer? Ini pala kita. Tapi ada orang waktu di padang mahsyar itu enggak merasakan panas, dia enjoy saja.
Siapa dia? Sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zill. 7 golongan manusia saja. 1 syabun nasa'u ibadatillah. Orang yang hidupnya dari muda sampai tua enggak pernah meninggalkan ibadah. Yang kedua, warajulun qalbahu mu'allaqu bil masajid. Orang yang hatinya selalu ingin berada di masjid melaksanakan sholat. Itu dilindungi oleh Allah. Warajulani tahabba billah. Orang yang saling mencintai, bersahabat, tapi semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah, maka orang ini akan dilindungi, tidak akan merasakan panas. Yang ingin disampaikan, orang yang suka sholat di masjid, mencintai masjid, sholat berjamaah ya, dilindungi oleh Allah. Di waktu di mana hari tidak ada manusia bisa melindunginya, maka Allah datang melindungi dia. Hadis sahih Bukhari Muslim. Bapak bisa baca itu. Nah, Ju'ilat suratu kafaratu lima bainahunna. Hadis lain kita lihat berdasarkan surat Hud ayat 114 dijadikan antara sholat dengan sholat yang lain itu adalah penghapus segala dosa-dosa yang kita lakukan. Ustaz, ini termasuk dosa besar. Ya, kalau kita baca hadis enak banget tuh orang korupsi 1 triliun ya kan, dia sholat hilang ya kan. Kalau dia taubat, dia nggak lakukan lagi, dia kembalikan uangnya. Tapi kalau dia nggak kembalikan, dia cari supaya uangnya tetap pada dia ya. Makanya para koruptor tuh kalau ada undang-undang yang akan memiskinkannya, beruntung Pak, terima itu. Itu secara taubat. 1, dia berhenti mengerjakan perbuatan itu. Ya. Yang kedua, dia menjauhi perbuatan itu, dia lari. Yang ketiga, kalau memang itu menyangkut hak orang lain, kembalikan. Sabarnya kita lihat hubungannya, relasinya yang kedua. Ada pertanyaan? Sudah suruh? Ada waktu sholat suruh. Ada pertanyaan? Cukup? Nah, mudah-mudahan maghrib ajak anaknya. Bisa ajak anaknya Pak. Ini nggak ada cara lain kita menyelamatkan keluarga kita. Ajak sholat anak kita ke masjid. Biar di masjid milik anak-anak kita. Tutup subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.